Ini tanggung jawab ulama. Ulama ya kudu ana sing dadi politisi. Ulama juga harus ada yang jadi eksekutif. Ini memang sudah merupakan warasatul anbiya. Kanjeng Nabi sebagai eksekutif, sebagai yudikatif, juga sebagai legislatif. Maka ini diwarisi oleh ulama, ada yang jadi yudikatif, ada yang jadi legislatif, ada yang jadi eksekutif. Ini sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Gus Dur. Allah. Seorang ulama niku satu tadi kalau Gus Abdul Qayyim tadi beberapa kriteria, saya menambah lagi. Kriteria ulama itu bisa menjadi negarawan dan tentunya juga bisa menjadi politisi. Untuk menjadi negarawan menurut teori kita juga harus menjadi politisi. Bagaimana tidak? Hadirin ingkang dimuliakan oleh Allah. Untuk membentuk suatu pemerintahan di dalam fikih kita niku siji bisyaukah. Ono wong meskipun jahat, meskipun ora duwe ilmu, ananging dia kuat, bisa mengontrol masyarakat sampai ke bawah, maka itulah pemimpin bisyaukah. Ini pada awal-awal zaman dulu. Raja pertama kali adalah prajurit yang paling kuat. Ngaten. Raja pertama kali adalah prajurit yang paling kuat. Ini syaukah. Ora kudu ana DPR, ora ana kudu ana MPR, ora kudu ana pemilu. Yang penting ada orang yang bisa mengontrol masyarakat sampai ke tingkat bawah, punya kekuatan, ini sah untuk menjadi pemimpin menurut fikih kita. Gitu, menurut fikih kita. Mboten menurut Undang-Undang Dasar 45 loh ya. Nah. Jadi ada orang yang kuat, kemudian dia misalkan napa niku ngerebut pemerintahan. Kemudian dalam perebutan itu orang itu menjadi kuat dan bisa mengontrol sampai tingkat RT, sampai tingkat kelurahan, bisa mengendalikan ekonomi, bisa mengendalikan keamanan. Ini menurut fikih kita sah. Bisyaukah. Yang kedua adalah istikhlaf. Istikhlaf. Jadi seorang raja, ini di Timur Tengah, mewariskan kekuasaannya kepada anaknya. Nah aku mati, kowe dadi raja, kowe saiki dadi putra mahkota. Maka ketika rajanya itu mati, secara otomatis di dalam fikih kita kekuasaan berada di tampuk putra mahkota yang ditunjuk oleh raja sebelumnya. Yang ketiga yang normal ini adalah ahlul halli wal akdi. Pemimpin dipilih oleh orang-orang yang memiliki kriteria keilmuan-keilmuan. Tentunya di sini keilmuan-keilmuan tafaqquh fikih, al-fiqhu fiddin, pemahaman di dalam keagamaan. Lah siapa yang di sini ini? Maka ahlul halli wal akdi ini semestinya adalah para ulama yang bisa menganalisa suatu masalah, kemudian menyimpulkan suatu masalah, memutuskan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Ini adalah para ulama. Lah gimana untuk bisa menjadi ahlul halli wal akdi? Bagaimana bisa menganalisa suatu masalah, bagaimana bisa menyimpulkan dan bagaimana bisa menentukan solusinya?
ini tidak mungkin kalau orang yang tidak paham tentang siasah, tentang politik, bagaimana mengatur sebuah komunitas negara ini. Nah, oleh karena itu Imamul Haramain Al-Juwaini dawuh, idza khala az-zamanu anil imami au an sultani dzi kifayatin wa dirayatin wa najdatin fal umuru mauqulatun ilal ulama. Ngoten. Menawi donya niki Indonesia niki khala anil imam, dalam keadaan vakum, dalam keadaan transisi. Mengko bakal ono masa-masa di mana jeda itu. Maka fal umuru mauqulatun ilal ulama. Ada, tapi tidak cukup untuk bisa mengatur negara ini atau tidak mampu mengatur negara ini. Tidak punya kecakapan, tidak punya pengetahuan, maka tanggung jawab itu dikembalikan kepada ulama. Nah ini, umpamanya pada waktu pertama kali bagaimana beliau-beliau itu jadi KNIP, bagaimana beliau-beliau itu jadi DPR GR dan lain sebagainya, ini adalah dalam rangka mengisi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan di dalam fikih kita. Wal umuru mauqulatun ilal ulama, tanggung jawab ini kembali kepada ulama. Oleh karena itu para romo-kiai tidak mau menanggung sendiri. Untuk deklarasi jihad, resolusi jihad, Mbah Ki Hasyim Asy'ari sebagai orang yang alim al-allamah, pengaruhnya juga mendunia, dengan alumni-alumninya yang para kiai-kiai, kenapa beliau tidak mengumumkan sendiri resolusi jihad itu? Dia tetap mengundang para ulama-ulama, karena memang ini tanggung jawab ulama bersama-sama. Ini tanggung jawab ulama. Ulama ya kudu ana sing dadi politisi. Ulama juga harus ada yang jadi eksekutif. Ini memang sudah merupakan warasatul anbiya. Kanjeng Nabi sebagai eksekutif, sebagai yudikatif, juga sebagai legislatif. Maka ini diwarisi oleh ulama, ada yang jadi yudikatif, ada yang jadi legislatif, ada yang jadi eksekutif. Ini sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Gus Dur Rahman Wahid almarhumlah jadi presiden eksekutif. Kalau para kiai-kiai ingkang jadi legislatif banyak sekali. Ini merupakan tanggung jawab para ulama. Maka saya yakin bahwa ulama-ulama NU, lebih-lebih Mbah Ki Bisri Samsuri yang memimpin NU sebagai Rais Am mulai pada tahun 72, yaitu kuat-kuatnya Orde Baru, mulai menguat, mulai penetrasi dan lain sebagainya. Saya yakin kalau beliau tidak negarawan, tidak politisi, maka NU ini tidak akan selamat. Inilah fuqaha ulama yang ada di Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu sudah sewajibnya kita berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah menyelamatkan kita semuanya, yang telah menyelamatkan dan terus menurunkan warisan yang mulia ini, yaitu Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini kebetulan 100 tahunnya hampir berbarengan dengan
holnya Romo Kiai. Nah, moga-moga kita bisa mewarisi sifat-sifat beliau, amin Allahumma amin. Saya kira cukup samanten mawon Gus. Akhirul kalam, wallahu yuzakki amalana wa yu'adillahu ansi wa ijuni lana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.